Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Wildan dia ana min fasli Bahasa dan Sastra Arab 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fikih lughah al-Arabiyah. Pada materi ini yang diampu oleh dosen Bu Eni Zulfa Hidayah SS MPD. Yang pertama yaitu pengertian fikih lughah. Dilihat dari unsur pembentuk katanya, maka fikih lughah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan lughah. Fikih sendiri secara etimologi berarti mengerti atau paham tentang sesuatu. Hal ini mirip dengan kata ilm yang maknanya juga mengerti. Sedangkan lughah berarti lafaz atau suara yang digunakan oleh suatu kaum untuk mengungkapkan maksud darinya. Yang perlu diperhatikan selanjutnya ialah meskipun sama-sama berarti mengerti, dalam hal ini penggunaan kata ilmu dan fikih akan mempengaruhi perbedaan maksud. Oleh sebab itu terdapat perbedaan yang signifikan antara istilah fikih lughah dan ilmu lughah. Jika kita telah dari ilmu barat misalnya, maka fikih lughah hampir dekat dengan filologi atau filologi. Sedangkan ilmu lughah yang berarti linguistik. Yang menjadi titik perbedaan dari keduanya ialah meskipun objek material dari kedua ilmu ini sama, yaitu bahasa, akan tetapi objek formal di antara keduanya itu berbeda. Secara istilah, fikih lughah bisa kita artikan sebagai ilmu yang membahas tentang bahasa Arab dari segi nahwu, shorof, karakteristik, perkembangan, sejarah, makna kata, dan makna katanya. Dengan ini, maka dapat kita simpulkan bahwa fikih lughah memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan ilmu lughah yang hanya mengkaji bahasa dari segi internal bahasa itu sendiri. Maka yang tercipta ialah kajian mengenai fonologi, morfologi, semantik, dan sintaksis. Berbicara fikih lughah, maka pakar fikih lughah pernah berkata, kurang lebihnya seperti ini. Ilmu Arab memiliki asal dan cabang. Ilmu cabang adalah pengetahuan mengenai isim dan sifat, seperti ucapan kita pada kata rojul, faros, tawil, dan qasir. Pengetahuan inilah yang kali pertama harus dipelajari. Adapun ilmu pokok adalah pembicara mengenai objek, asal usul dan perkembangan bahasa. Kemudian pembicara mengenai cara-cara bangsa Arab dalam mengajarkan bahasa Arab serta variasi-variasi bahasanya, baik yang bersifat hakiki maupun majazi. Dan semua orang dalam hal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah mereka yang sibuk dengan ilmu cabang, maka ia tidak mengerti hal lain selain itu. Dan yang kedua yang itu mereka memahami keduanya. Inilah tingkatan tertinggi karena dengan ini mereka bisa memahami Al-Quran dan hadis. Sejarah fikih lughah. Penamaan fikih lughah dimulai sejak penamaan kitabnya Abu Mansur Abdul Malik bin Muhammad As-Sa'labi yang wafat pada tahun 429 Hijriah yang bernama Fiqh al-Lughah. Istilah fikih lughah merupakan murni istilah Arab yang terdiri dari dua kata, yakni fikih dan lughah, sama seperti yang telah saya jelaskan pada awal tadi. Sebenarnya semenjak dari masa yang paling awal dalam sejarah studi bahasa di kalangan Arab telah muncul berbagai istilah yang merupakan nama atau sebutan bagi kajian bahasa ini. Kajian kebahasaan ini dalam bentuk khususnya. Sebagian istilah tersebut terkadang masih dipakai hingga sekarang meski dengan metodologi yang berbeda. Di antara istilah yang populer dalam kajian kebahasaan kalangan Arab yaitu al-lughah, an-nahwu, dan al-arabiyah. Seperti diketahui bahwa para ulama muslim terdahulu pertama kali menyebut aktivitas mengoleksi dan mengumpulkan kosakata Arab dengan beberapa sebutan. Yang paling lama adalah al-lughah. Jadi mereka sebut dengan istilah al-lughah atau ilmu lughah.
itu ilmu mengoleksi atau menggunakan kosakata bahasa Arab. Kemudian mereka menganalisa kosakata tersebut sedemikian rupa, termasuk mengenai makna-maknanya. Hal ini mereka lakukan terutama terhadap kosakata Al-Quran yang mereka anggap sebagai sesuatu yang berbeda, asing, karena jarang mereka gunakan dalam keseharian. Orang-orang yang melakukan kegiatan itu mereka sebut dengan al-lughawi, yakni orang-orang yang mengerti dan menguasai sekelompok besar kosakata, terutama terkait dengan kosakata yang aneh atau gharib, atau biasa juga mereka dengan menulis mu'jam atau kamus. Berdasarkan pengertian itu, maka Sibawayh tidak bisa disebut dengan al-lughawi, akan tetapi al-nahwi, karena ia telah menulis mu'jam Jamharu al-Lughah termasuk dalam karena sementara Khalil dan adalah al-lughawi karena ia telah menulis mu'jam al-Ain, dan demikian juga Ibnu Duraid karena ia telah menulis mu'jam Jamharu al-Lughah. Termasuk dalam kategori ini Al-Jauhari karena ia menulis Tahzib al-Lughah. Pengertian seperti ini kemudian langsung beberapa abad lamanya di kalangan Arab. Di samping itu, sungguh tangguhnya para ulama terdahulu juga membedakan antara apa yang mereka sebut dengan istilah al-lughah dan istilah al-arabiyah. Yang mereka sebut dengan istilah al-arabiyah adalah al-nahwu dan istilah al-lughah adalah fikih lughah. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah al-nahwu atau menunjukkan nama dari ilmu ini dan al-nahwi untuk menunjukkan orang yang menguasai ilmu ini. Terkadang sering digantikan dengan ilmu lain yaitu seperti ilmu shorof. Dalam mazhab bahasa Arab, masing-masing ilmu tersebut memiliki medan kajian sendiri, akan tetapi sering digantikan dalam penyebutannya yaitu ilmu al-qawaid. Pada abad ke-4 Hijriah muncullah istilah teknis baru dalam wacana ilmuwan Arab, yakni fikih lughah. Hal ini disebabkan karena Ibnu Faris menulis sebuah buku berjudul As-Sahibi fi Fiqh al-Lughah wa Sunnah al-Arabiyyah fi Kalamika. Karya inilah untuk pertama kalinya menggunakan istilah fikih lughah dalam khazanah keilmuan Arab Al-Turat Al-Arabi. Kemudian datang pula At-Ta'labi menggunakan istilah yang sama pasca Ibnu Faris. Dia seorang ahli bahasa dan sastra, menulis dalam bukunya judulnya Fiqh al-Lughah Wasir al-Arabiyyah. Kedua buku tersebut secara umum bersama-sama membahas problematika al-fas al-Arabiyyah. Maka tema dasar fikih lughah bagi mereka berdua adalah ma'rifah al-fas al-Arabiyyah wa dilalatuha, yaitu studi terhadap kosakata bahasa Arab dan maknanya. Tasrif hadihi fi maudu'at, atau mengklarifikasinya ke dalam topik-topik tersebut dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Untuk sejarahnya sendiri mengalami beberapa fase. Di antaranya yaitu yang pertama fase klasik 1 atau bahasa perintis. Fikih lughah klasik itu baru berbentuk wacana dan belum mendapatkan kejelasan, sebab orang-orang belum mendapatkan kejelasan, sebab orang-orang pada zaman lalu mendapatkan pengetahuan hanya berupa berita dan dibicarakan dari telinga ke telinga. Fikih lughah klasik masih membicarakan persoalan asal mula bahasa, apakah ia pemberian Tuhan atau adalah sebuah proses. Menurut Ibnu Faris berkata bahwa bahasa Arab itu adalah pemberian langsung dari Tuhan. Alasannya ialah para ahli bahasa membatasi kajian fikih lughah pada kajian bahasa yang tidak bergantung pada kaidah. Setelah Islam muncul, barulah sempurna semua ilmu bahasa di kalangan bangsa Arab. Fikih lughah sendiri belum seperti penamaannya sekarang ini. Dahulu fikih lughah disebut dengan Sunan al-Arabi fi Kalamiha.
Untuk fase pertama itu juga bisa disebut marhala al-adam atau masa tiada, di mana belum atau tidak ditemukannya istilah tiada. Untuk yang fase yang kedua yaitu fase klasik kedua atau biasa disebut dengan kelahiran dan pertumbuhan. Pada fase ini sejarah studi bahasa di kalangan Arab telah muncul beberapa istilah yang merupakan nama atau sebutan bagi kajian-kajian kebahasaan di dalam bentuk khususnya. Di antara istilah-istilah yang populer dalam kajian kebahasaan seperti yang telah saya jelaskan tadi yaitu al-lughah, an-nahwu, dan al-arabiyah. Ulama muslim Arab terdahulu pertama kali menyebut aktivitas mengoleksi dan mengumpulkan kosakata Arab dengan al-mufradat al-arabiyah sebagaimana telah dijelaskan tadi, dengan beberapa sebutan yang paling lama itu al-lughah. Jadi yang mereka maksud dengan istilah lughah itu adalah ilmu khusus untuk mengoleksi atau mengumpulkan kosakata bahasa Arab. Kemudian mereka menganalisa kosakata tersebut sedemikian rupa termasuk mengenai makna-maknanya. Hal ini mereka lakukan terutama terhadap kosakata Al-Quran yang mereka anggap aneh, sulit. Yang selanjutnya yaitu fase modern atau perkembangan. Pada sekarang ini fikih lughah modern meneliti agar dapat mengetahui sumber bahasa, sejarah yang menyangkut aspek budaya, kajian bahasa, dan hal inilah yang mencegah orang melakukan penyimpangan suatu ilmu dalam bahasa Arab dan suatu makna dengan makna lainnya. Ada yang mengatakan fikih lughah itu matan atau ensiklopedia sebab di dalamnya membicarakan atau membahas tentang bahasa-bahasa serumpun atau samiyah dengan bahasa Arab, perbedaan-perbedaan dialek mereka, bunyi-bunyi pengucapan bahasa. Yang selanjutnya yaitu fase modern atau perkembangan. Objek kajian fikih al-lughah seperti ini disebut dengan fiqh al-lughah muqaron atau komparatif, atau sederhananya adalah metode perbandingan bahasa. Oke, untuk materi yang selanjutnya saya akan membahas tentang bahasa fushoha dan amiyah. Pengertiannya, bahasa Arab fushoha adalah bahasa yang digunakan dalam Al-Quran, situasi-situasi resmi, pengubahan puisi, penulisan prosa, juga ungkapan-ungkapan pemikiran, tulisan ilmiah. Bahasa Arab fushoha juga menjadi bahasa pemersatu dan bahasa yang dapat menyelesaikan perselisihan antara bangsa-bangsa Arab karena bahasa ini punya bentuk yang sama di dunia Arab. Dengan kata lain, dalam bahasa Indonesia, bahasa fushoha bisa disebut sebagai bahasa formal, yaitu yang mana sering kita gunakan ketika dalam situasi-situasi resmi dan formal, atau berbicara dengan seseorang yang memiliki pangkat yang lebih tinggi yang merasa harus kita hormati, sehingga kita harus mengharuskan untuk menggunakan bahasa yang formal atau bahasa fushoha. Sedangkan bahasa amiyah adalah bahasa yang sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari yang berbentuk informal atau non formal. Bahasa ini lebih sering disebut sebagai bahasa pasaran. Maksudnya yaitu bahasa ini sering digunakan oleh orang-orang bukan hanya orang pasar, melainkan digunakan dalam keseharian mereka. Bahasa Arab amiyah merupakan bahasa yang digunakan dalam urusan biasa atau tidak resmi dan biasa diterapkan dalam keseharian, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa gaul. Bahasa Arab amiyah tidak dapat dilepaskan dari bahasa Arab fushoha. Selain itu, bahasa Arab ini pun tidak sepenuhnya sesuai dengan kaidah atau tata bahasa Arab yang resmi. Ya, karena bahasa Arab amiyah itu kita gunakan ketika sehari-hari. Jadi bahasa amiyah itu bisa berbeda antara daerah satu dengan daerah lain karena daerah memiliki perbedaan kebiasaan. Perbedaan bahasa fushoha dan amiyah. Perbedaan mendasar antara fushoha dan amiyah terdapat pada kepatuhan terhadap kaidah-kaidah kebahasaan. Bahasa Arab fushoha sangat memperhatikan kaidah-kaidah nahwu dan shorof, sedangkan bahasa Arab amiyah tidak memperhatikan hal tersebut. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Arab fushoha dan amiyah digunakan dalam forum yang berbeda pula. Perbedaan lainnya di antara bahasa Arab fushoha dan amiyah ialah dari segi pengucapan dan logat. Tidak jarang bahasa Arab amiyah ini masih sering muncul ketika penutur asli berkomunikasi menggunakan bahasa Arab fushoha karena memang adanya kebiasaan menggunakan bahasa amiyah dalam keseharian dan adanya kedekatan atau kemiripan bahasa amiyah dan dengan bahasa fushoha. Jadi maksudnya itu begini. Ketika kita berbicara dengan seseorang yang derajatnya lebih tinggi atau memiliki pangkat yang lebih tinggi, atau kita berbicara dalam suatu forum resmi,
Karena kita terbiasa menggunakan bahasa keseharian, bahasa gaul, atau bahasa ammiah, terkadang ketika kita menggunakan bahasa fusoha atau bahasa formal, terselip beberapa kata bahasa ammiah, yaitu bahasa yang non formal. Jadi seperti itu. Ini beberapa contoh dari bahasa fusoha dan ammiah yang bisa dilihat di video sesuai dengan layar. Oke, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu diglosia dalam masyarakat Arab. Diglosia merupakan situasi bahasa dengan pembagian fungsi antara variasi-variasi dalam situasi bahasa. Ferguson menggunakan istilah diglosia untuk menyatakan adanya peran dan fungsi dari tiap variasi bahasa tersebut. Variasi tersebut adalah adanya ragam bahasa tinggi atau ragam bahasa standar dan rendah untuk bahasa non-standar. Diglosia lebih ditekankan kepada fungsi dari setiap ragam bahasa dan digunakan pada situasi yang berbeda. Di dalam bahasa Arab, fenomena diglosia telah terjadi pada masa jahiliyah atau pra-Islam. Penduduk semenanjung Arab yang terdiri dari berbagai kabilah yang menggunakan bahasa atau dialek khusus, kemudian dialek Quraisy dijadikan sebagai lingua franca atau bahasa penghubung antara kabilah di wilayah semenanjung Arab. Hal ini merupakan fenomena diglosis dengan dijadikannya dialek Quraisy sebagai penghubung. Sekaligus bahasa standar dan ragam bahasa non-standar adalah dialek-dialek lokal dari tiap-tiap kabilah. Dampak negatif dari diglosia. Menurut Anis Fariha, dampak negatif itu telah merambah ke berbagai bidang, antara lain pemikiran, pendidikan, moral, kepribadian, dan kegiatan sastra dan seni. Dalam bidang pemikiran, tampak pada perhatian yang lebih pada bahasa sebagai media ekspresi dibandingkan isi atau substansi pemikiran ketika seorang menuliskan gagasan-gagasannya. Di dalam bidang pendidikan, terlihat pada lama waktu yang dibutuhkan seorang anak Arab dalam mempelajari bahasa Arab Fusha dibandingkan anak bangsa lain dalam mempelajari bahasanya. Mengapa hal ini terjadi? Karena ketika anak Arab, mereka lebih sering menggunakan bahasa keseharian atau bahasa ammiah. Sedangkan yang non-Arab di sekolah atau di lembaga pendidikan, mereka hanya diajarkan tentang bahasa Arab Fusha atau bahasa yang formal. Mereka tidak diajarkan bahasa yang informal, sehingga kecepatan waktu yang dibutuhkan oleh anak Arab dan anak non-Arab itu memiliki perbedaan. Lalu yang ketiga itu dalam bidang moral, mempengaruhi cara orang berperilaku dan bersikap. Diglosia telah melahirkan semacam kepribadian yang pecah dan perasaan yang bersalah. Dalam bidang sastra, diglosia telah dijadikan kambing hitam keringnya kesenian dan kesusastraan. Tetapi di sisi lain, sebagian seniman dan sastrawan menganggap bahwa bahasa Fusha kurang ekspresif dan responsif dibandingkan bahasa ammiah yang lebih sering digunakan dalam keseharian. Ada pula juga ajakan berbahasa ammiah. Seruan kepada bahasa ammiah, seruan untuk menggunakan bahasa ammiah sebagai ganti bahasa Fusha ini pertama kali muncul pada tahun 1881 yang dipelopori oleh seorang kebangsaan Jerman, Dr. Wilhelm M. Spitzer, Direktur Dar al-Kutub Mesir. Saat itu, seruan itu ia tuangkan dalam bukunya yang berjudul Qawaid al-Arabiyyah al-Ammiyah fi Misri. Pemikiran yang mendasari berbagai seruan penggunaan bahasa ammiah dan meninggalkan bahasa Fusha, yaitu bahasa Fusha adalah bahasa generasi yang telah lewat sehingga tidak mampu mengungkapkan realitas kehidupan mutakhir secara utuh. Kenyataan bahwa sebagian masyarakat muslim tidak menggunakan bahasa Arab dalam berbicara dan menulis. Maksudnya itu ketika mereka menulis, mereka lebih sering menggunakan bahasa Fusha, namun ketika berbicara mereka lebih sering menggunakan bahasa ammiah. Lalu ketiga, asumsi bahwa berpegang pada bahasa ammiah lebih efisien dan ekonomis dibanding waktu dan tenaga yang dihabiskan untuk mempelajari bahasa Fusha dan kaidah-kaidahnya. Karena bahasa ammiah ini telah kita terapkan dalam sehari-hari, jadi tidak butuh waktu lama untuk mempelajarinya, dan juga ammiah itu lebih sudah terbiasa, sudah menjadi kebiasaan kita, jadi tidak sulit untuk mempelajarinya. Lalu yang keempat,
Salah satu faktor penting penyebab ketertinggalan masyarakat adalah perbedaan antara bahasa tulis dan bahasa lisan. Itu beberapa pemikiran yang mendasari kenapa kita harus menggunakan bahasa Amniah. Namun sebenarnya sesuai dengan konteksnya. Bahasa mana yang lebih harus kita utamakan, bahasa Amniah atau bahasa Fushoha? Sebenarnya dua-duanya bisa kita jika bisa kita harus mempelajarinya. Kenapa? Bahasa Fushoha kita gunakan ketika kita berada dalam forum resmi atau ketika kita ingin menerjemahkan suatu karya yang berasal dari bahasa Arab, karena kebanyakan karya-karya Arab itu menggunakan bahasa Fushoha. Sehingga jika kita tidak mempelajarinya ketika kita ingin menerjemahkannya atau mengkajinya, maka kita akan kesulitan karena menggunakan bahasa Fushoha. Sedangkan bahasa Amniah bisa kita gunakan ketika kita ingin berbicara dengan teman, karena bahasa Amniah ini lebih mudah dipelajari karena yang lebih simpel. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.